god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Yim Da-jun jauh lebih serius dalam menghadapi adanya permainan yang telah disiapkan, sehingga itu semua membawa Yang Yu di situasi terjepit, sangat merasa terkejut dengan beberapa perubahan gerak cepat yang Da-jun lakukan. Sebenarnya Yang Yu berasal dari keluarga kaya, selalu terpenuhi seluruh kebutuhan di hidupnya, mulai dari sandang, papan, pangan, ataupun beberapa hal yang lainnya. Saat itu Yang Yu berusia 10 tahun, selalu mendapatkan semua kehidupan mewah, tak seperti beberapa anak yang lainnya. Itu semua tak terlepas dari latar belakang kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh kepadanya. Tapi justru karena kelimpahan itulah beberapa kebosanan berangsur datang menyelimuti hidupnya. Sebab tak satupun kebutuhan sandang, papan maupun pangan membuat Yang Yu merasa bahagia. Hingga di suatu titik sebuah insiden berakhir ia saksikan, yang mana saat itu ibu Yang Yu tengah bersikukuh memecat salah satu pekerja, hingga membuat orang tersebut benar-benar merasa bingung dengan seluruh keputusan sepihak yang ia berikan. Ya, karena keluarga di rumah benar-benar membutuhkan biaya tambahan tentunya. Namun semua itu tak membuat Nyonya merasa iba, malah tetap memutuskan bila pemecatan tersebut tak lagi dapat terhindarkan, sehingga itu semua membuatnya merasa tak puas. Bagaimana bisa pengabdian yang ia lakukan sama sekali tak berarti di hidupnya. Dan di titik itulah Yang Yu mulai menyadari bila manusia selalu berjuang keras melindungi apapun itu yang sangat berharga, sehingga semua itu memberinya rangsangan lain bila kejadian tersebut merupakan satu-satunya kebutuhan yang mungkin terlewatkan. Sehingga saat itu muka Yang Yu berakhir mendarat tepat di serpihan kaca, membuat dirinya ini merasa senang dengan seluruh perjuangan keras yang Da-jun lakukan. Ya, pernyataan tersebut jelas mulai membingungkan Yim Da-jun tentunya. Hingga di suatu titik sebuah counter keras kini mulai ia lesetkan, merasa terstimulasi dengan seluruh kesungguhan yang Da-jun tunjukkan. Wah, benar sekali, kau tak boleh menyerah. Kemari dan terus serang aku. Ayo, berikan semua yang kau punya dan buat aku merasa puas. Mendengar pernyataan tersebut, Da-jun kembali melesat maju, merasa sangat muak dengan seluruh ocehan yang ia sampaikan. Sehingga saat itu sebuah tendangan kuat segera Da-jun lesatkan, berusaha menjatuhkan Yang Yu secepatnya. Tapi apa yang terjadi? Di mana sebuah pukulan lain segera meluncur menuju Yim Da-jun, menyerang dengan begitu cepat, menghempaskan tubuh tersebut seketika. Ya, benar-benar seorang eksekutif Haiguang yang sangat tangguh pastinya. Ah, sial, apa maksud semua ini? Katakan, kenapa kau senang menyiksa orang lain, ha? Kemudian menurut Yang Yu, perasaan bersalah tak pernah ada di dalam kamusnya, karena adapun insting dari manusia satu-satunya tolak ukur yang ia miliki, sehingga semua itu melahirkan sebuah dogma bila mendedikasikan diri kepada insting merupakan satu-satunya target yang selalu ia incar.
Karena aku sudah bosan di balik layar, jadi mari kita lanjutkan pestanya, Dajun. Sebenarnya saat itu Yang Yu memiliki rencana lain. Bila dirinya sukses menghancurkan Yim Dajun, maka adanya kolam yang lebih besar akan berakhir jatuh di tangannya. Yang mana kolam yang ia maksud tak lain merupakan sebuah organisasi besar yang disebut organisasi Haiguang. Sementara itu, Gayong benar-benar sudah diambang batas, merasa sangat bersalah dengan seluruh keputusan gegabah yang pernah ia lakukan. Ia berakhir menyeret Yim Dajun ke sebuah petaka lain tentunya. Wah, lihatlah, ini akan membuat suasana semakin mendebarkan sepertinya. Sementara itu, di lobi Paradise Auction, beberapa orang kini mulai kebingungan, merasa cukup panik dengan seluruh situasi yang tak pernah mereka duga. Karena di akhir jadwal lelang, seluruh pintu berakhir terkunci, membuat mereka semua benar-benar merasa resah dengan hadirnya situasi aneh yang mereka temukan. Oi, benarkah kita tak ada akses lain? Sial, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Hei, lihatlah para karyawan, mengapa semua menjadi terlihat kacau? Yang mana saat itu beberapa penjaga berakhir hancur porak-poranda, membuat para pengunjung menjadi semakin gelisah, sehingga memilih menghancurkan pintu tersebut merupakan satu-satunya pilihan akhir yang mereka punya. Dan bams, di mana sebuah pukulan keras berakhir mendarat tepat di bagian muka, membuat orang tersebut berakhir pingsan akibat adanya sebuah serangan kejutan yang Won Bin lesetkan. Wah, kalian sebaiknya diam di tempat atau akan berakhir kuhancurkan saja kalian semua. Jadi diamlah dan saksikan pertunjukan yang akan segera datang. Sementara itu, di sisi lain, Yim Dajun masih melanjutkan pertarungan yang ada, dan ia pun semakin kehabisan waktu, merasa sangat muak dengan seluruh keadaan yang semakin terdesak. Dalam hati, Dajun sangatlah menyadari bila sesuatu tak segera ia lakukan, maka nyawa Gayong menjadi taruhan utama yang terlalu berat. Tapi saat itu Yang Yu kembali menegaskan bila dirinya takkan membiarkan Dajun melakukan suatu hal yang cukup mencurigakan. Dan ia pun benar-benar merasa senang bila Yim Dajun bersedia menoleh untuk segenap waktu yang ia berikan. Oi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Lihatlah sebentar akhir dari salah satu keluarga yang kau punya. Dan akhirnya Yim Dajun kini mulai memahami bila sisa waktu yang ia miliki benar-benar berakhir tragis, tak seperti apapun itu yang ia harapkan. Karena saat itu Hong Gayong benar-benar tak lagi bertahan, berakhir mengapung, terkulai lemas, terbujur kaku, tak berdaya. Ya, semua kenyataan itu membuat Yim Dajun menjadi semakin marah tentunya. Tapi menurut Yang Yu, ini semua merupakan hasil terbaik yang tak pernah ia duga. Merasa sangat senang dengan seluruh pertunjukan ekstra yang ia nantikan. Hingga di suatu titik Yim Dajun kini mulai menggila, terus-menerus memberikan serangan dengan segenap emosi yang masih membara. Ia benar-benar terlihat hilang kendali atas semua kejadian yang kini menimpanya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana momen tersebut berakhir berbalik memudahkan Yang Yu merasa sangat senang dengan menurunnya kewaspadaan yang Dajun lakukan, sehingga berbagai macam pukulan berhasil ia lesatkan, mendesak Yim Dajun hingga tak mampu melawan adanya seluruh serangan keras yang terus ia berikan. Yang mana saat itu Dajun terlihat sangat lemas, tak lagi mampu menghindar ataupun memberikan sebuah serangan berarti kepadanya. Wah, lihatlah dirimu, kau benar-benar di luar kendali sepertinya. Jadi mulai sekarang akan segera aku kirimkan kau ke sebuah pemakaman.
Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu Dajun kembali fokus berusaha menghindar, bergerak jauh lebih lincah tak seperti yang sebelumnya. Dimana semua itu jelas mengejutkan Yang Yu. Bagaimana bisa Dajun merubah pola serang setelah beberapa pukulan berhasil mendarat di tubuhnya? Kurasa kau sudah meringankan tugasku sepertinya. Saat keluargaku tengah menderita dan hampir sekarat, apa kau pikir aku akan mengabaikannya, ha? Dan akhirnya Yang Yu memilih segera menghindar, membuat Yim Dajun dengan cukup leluasa menghancurkan adanya kaca tebal yang ia targetkan. Ia berhasil mengeluarkan Hong Gaeyong dari seluruh permainan yang telah ia siapkan. Sebenarnya saat itu Dajun coba memanfaatkan seluruh situasi dengan berpura-pura jatuh ke dalam emosi, berakhir menggila dan membabi buta. Ia seakan bertarung tanpa tujuan pastinya, tapi semua itu terus ia manfaatkan dengan mengarahkan Yang Yu ke sebuah lokasi yang tak pernah ia duga. Lokasi di mana Hong Gaeyong benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan secepatnya. Sehingga berkat trik kecil tersebut, dirinya berhasil mencapai target menjadi jauh lebih mudah, tak seperti beberapa percobaan yang sebelumnya. Bahkan saat itu Hong Gaeyong berakhir kembali menunjukkan reaksi pulih dari masa pingsan beberapa menit sebelumnya. Sehingga itu semua jelas membuat Dajun merasa lega, karena jika Dajun terlambat beberapa menit saja, sebuah hal mengerikan pastilah akan berakhir datang menjemputnya. Ya, itu berarti Dajun yang sekarang benar-benar jauh lebih tenang dari Dajun yang sebelumnya. Bertahanlah sebentar lagi, dan maaf jika aku sedikit terlambat. Tapi mulai sekarang kau tak perlu lagi khawatir, karena pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai sekarang. Yang mana saat itu Dajun akan menunjukkan performa puncak, merasa sangat dendam dengan seluruh perbuatan keji yang ia lakukan. Sementara itu di sisi lain, Kim Eun-dong tengah mencari jalan keluar, berusaha sebaik mungkin menyelamatkan beberapa orang yang mengikutinya. Hingga di suatu titik salah satu dari mereka berhasil menemukan pintu keluar. Setelah dirinya ini berputar berkali-kali, ia dengan cukup jeli mengamati setiap bagian dinding tentunya. Wah, tak kusangka kita benar-benar menemukannya. Ya, cepat buka pintunya, karena akan merepotkan bila penjaga menyadari keberadaan kita. Tak lama berselang, seorang gadis mencoba memanggil Eun-dong, bergegas meminta maaf atas seluruh perasaan ragu yang sempat ia lontarkan. Sebenarnya gadis tersebut adalah orang pertama yang memilih menyerah, karena ia pun tak menduga bila seseorang yang baru ia temukan akan menjebaknya di sebuah acara perdagangan manusia. Tapi bagaimana kau percaya orang semudah itu? Ya, karena sebelumnya aku trainer idol, jadi aku tak ingin melewatkan kesempatan. Tapi saat mereka semua melakukan pelarian, sudahlah, kau tak perlu memikirkan itu, karena rencana ini juga dibuat oleh salah satu kenalanku sih. Dan akhirnya pintu tersebut berhasil mereka buka, merasa sangat senang dengan seluruh jerih payah yang mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi? Dimana saat itu seseorang tiba-tiba saja terhempas dengan begitu keras akibat sebuah serangan kejutan yang tak mereka duga. Yang mana semua itu jelas membingungkan mereka. Bagaimana bisa seseorang yang baru selesai diajar kini mulai kembali berusaha menghentikan seluruh alur pelarian yang mereka targetkan. Orang itu bagaimana bisa semua terjadi secepat ini? Sementara itu di sisi lain, Hong Gaeyong berhasil Dajun selamatkan, dan ia pun mulai kembali maju membayar adanya seluruh hutang yang belum terselesaikan. Sehingga saat itu Dajun kembali melesat maju hingga adanya sebuah serangan keras kembali mendarat di targetnya, membuat mereka berdua kembali dalam pertarungan saling menjatuhkan antara satu dan lainnya. Wah, kau terlihat semangat sekali setelah menyelamatkannya. Tapi apa kau tahu, di mataku tinjumu masihlah belum seberapa.
Sehingga saat itu sebuah counter lain berakhir Yang Yu lesatkan juga. Namun saat itu sebuah cengkraman cepat segera Dajun berikan, mengunci tangan tersebut, menghentikan pergerakan Yang Yu seketika. Maka adanya kesempatan tersebut tak lagi Dajun sia-siakan, diputar dengan begitu kuat, mematahkan lengan Yang Yu secepatnya. Ia membalas ocehan Yang Yu dengan sebuah eksekusi ganas tentunya. Kurasa satu lengan tidaklah cukup. Jadi bersiaplah, akan kubuat kau membayar seluruh perbuatanmu. Maka saat itu tendangan keras lain segera Dajun kirimkan, dilesatkan dengan begitu keras, menghajar tepat di bagian muka, berharap serangan tersebut mampu melemahkan Yang Yu dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ia punya. Wah, ini benar-benar semakin seru sepertinya. Tak kusangka sih kau memiliki kegigihan seperti ini. Jadi kenapa tak segera kau patahkan lengan sebelahku juga? Sebenarnya selama ini Yang Yu terus mencari pertarungan intens. Bahkan ia memilih mengajukan diri sebagai penerus untuk dapat merasakan adanya sebuah pertarungan mengerikan yang ia impikan. Sehingga adanya daging robek maupun patah tulang merupakan sebuah sensasi lain yang ia rindukan. Ia sama nekatnya dengan Yim Dajun tentunya. Dalam hati Hong Gaeong sangatlah memahami bila serpihan kaca yang Dajun pecahkan berakhir menancap di bagian perutnya, yang mana itu semua membuat Dajun kehilangan banyak darah, cukup mempersulit melakukan pergerakan dalam sebuah pertarungan yang relatif panjang. Sial, kenapa di saat-saat seperti ini aku hanya bisa menjadi beban? Sebenarnya luka tersebut berakhir menghambat pergerakan Yim Dajun, membuat dirinya ini semakin terdesak atas banyaknya rentetan serangan yang terus-menerus datang. Bahkan kaca tersebut jelas menancap cukup dalam, membuat banyak pendarahan, semakin membatasi adanya sisa waktu pertarungan yang harus Dajun selesaikan. Oi, bagaimana sekarang? Kemana semangatmu yang kau katakan? Mungkinkah staminamu hanya sekelas ini ya? Yang mana saat itu sebuah serangan lain berangsur datang menghampiri Dajun, membuat mereka berdua saling beradu fisik, mengingat tubuh kuat mana yang akan berakhir bertahan atas seluruh luka fatal yang mereka dapatkan. Sehingga semua itu jelas membuat Yang Yu merasa senang karena mampu menikmati pertarungan intens sesuai dengan adanya insting yang ia targetkan. Oi, ayolah tunjukkan semua kemampuanmu Dajun. Dan akhirnya pertarungan saling menekan tak lagi dapat terhindarkan, memaksa mereka berdua harus tetap bertahan, terus melesatkan berbagai pukulan dengan segenap kekuatan yang masih tersisa. Kemudian menurut Yang Yu, Dajun ini bertahan lebih lama, sangat memberikan sensasi berbeda dari beberapa macam lawan yang pernah ia temukan. Wah, tapi mau bagaimana lagi? Kurasa aku harus segera menyelesaikannya sekarang, karena aku tahu kau sudah diambang batasmu, bukan? Namun saat itu Dajun tiba-tiba menyampaikan sesuatu bila adanya waktu yang dijanjikan kini telah berakhir masuk ke sebuah jadwal yang telah ditentukan. Oi, time out, apa maksudmu? Sementara itu di sisi lain mereka semua kini terlihat sangat gelisah. Bagaimana bisa begitu banyak orang dari sekumpulan pelanggan tak lagi mampu menjatuhkan seseorang pemuda yang tampak menyebalkan, yang mana saat itu Kim Won Bin berakhir menjatuhkan orang-orang pembangkang. Merasa sangat kesal dengan seluruh permainan tak lazim yang mereka lakukan. Bagaimana bisa semua berakhir seperti ini? Hingga di suatu titik mereka semua kini mulai memutuskan bila memilih mengajar Kim Won Bin merupakan satu-satunya pilihan yang tersisa. Wah, kurasa ini sudah waktunya. Jadi jika kalian ingin menyelesaikan dengan cara barbar, akan kuberikan kesempatan untuk kalian semua. Di mana pintu tersebut kini segera Won Bin buka, membuat mereka semua berakhir bingung mengamatinya.
Sementara itu di ruang bawah tanah, seseorang kini mulai bangkit dari tidurnya, terlihat sangat marah atas seluruh hasil kacau yang tak pernah terpikirkan. Dan adapun orang tersebut adalah Sung Hoon. Produk-produk seperti kalian tak akan kubiarkan meraih kebebasan. Dan lihatlah, akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Orang itu bagaimana bisa dia tersadar dengan begitu cepat? Namun belum juga selesai pernyataan tersebut, ia ungkapkan kini sebuah serangan tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat Kim Eun-dong tak lagi mampu menghindar atas adanya sebuah serangan cepat yang Sung Hoon berikan. Ia berakhir hancur seketika pastinya. Sial, kenapa dia bisa sekuat ini sih? Mengamati pemandangan tersebut, mereka pun kini memilih terus berjuang, sama sekali tak ingin menyerah seperti apapun itu sebelumnya. Sehingga saat itu mereka berusaha menyelamatkan Kim Eun-dong, ingin berusaha sebaik mungkin hingga titik darah penghabisan. Namun itu semua tak semudah yang mereka duga, terhempas dengan begitu keras akibat sebuah serangan kuat yang Sung Hoon lesatkan. Ia berakhir menggagalkan seluruh usaha keras mereka tentunya. Wah, bagaimana mungkin kalian mengalahkan Yang Yu sementara kebebasan kalian sendiri masih dipertaruhkan? Jadi kusarankan mulai sekarang berusahalah mengemis dan patuhlah layaknya seekor anjing yang sudah dibuang. Namun saat eksekusi tersebut hampir Sung Hoon lakukan, tiba-tiba saja sesuatu berakhir mengejutkan mereka semua, yang mana saat itu beberapa reporter berakhir tiba di lokasi tersebut, membuat dirinya ini benar-benar merasa bingung. Bagaimana bisa begitu banyak orang memasuki sebuah ruang rahasia yang tengah ia jaga? Kami wartawan dari MBB. Apa benar jika tempat ini adalah tempat perdagangan manusia? Lalu, apa memang banyak orang yang dikurung di tempat ini? Memahami hal tersebut, Sung Hoon merasa kacau seketika. Dia pun jelas makin muak dengan beberapa macam hambatan yang terus-menerus datang. Di sisi lain, mereka semua juga merasa bingung bagaimana bisa para wartawan berakhir datang dengan memunculkan beberapa jenis pertanyaan yang hampir serupa. Sebenarnya operasi tersebut merupakan ide Kim Won Bin, dan dia pun cukup merasa senang karena semua berjalan dengan baik seperti apapun itu yang ia harapkan. Sebab mengakarnya organisasi Haegwang di wilayah Gangnam tak terlepas dari beberapa macam bisnis gelap yang selalu mereka jalankan, mulai dari para mafia penguasa hingga beberapa orang-orang penting yang memberikan dukungannya. Dan adapun semua dukungan tersebut membuat Haegwang di posisi aman, terus melancarkan berbagai tindak kejahatan dengan sangat bebas terlepas dari lingkup kepolisian maupun beberapa hukum yang berkaitan. Sehingga semua itu akan sangat menyulitkan untuk seseorang mampu meringkus mereka semua jika bukan para masyarakat maupun para netizen yang melakukannya. Ia memilih menghancurkan mereka menggunakan kekuatan media tentunya. Pemirsa, saat ini kita sedang menguak fakta. Ternyata perdagangan manusia ini menyeret beberapa nama pejabat penting di negara kita. Dan akhirnya mereka berakhir menurut tak seperti sebelumnya, karena tak akan baik juga bila memilih terus mengacau di situasi rumit dan berbahaya. Ya karena kekuatan kamera jelas lebih mematikan dari kekuatan sajam pastinya. Sebenarnya keberhasilan misi kali ini tak terlepas dari kegigihan Eun-dong, yang mana tujuan utama yang ia miliki bukanlah misi kabur, melainkan hanya membukakan pintu utama supaya para wartawan berhasil masuk dan meliputnya. Sehingga semua itu memudahkan Kim Won Bin dalam menyamar sebagai wartawan demi menyelamatkan seseorang penting yang ia targetkan. Bahkan dengan terkuaknya kasus
tersebut, para pejabat akan mulai membatasi diri, tak ingin terlibat jauh lebih dalam dengan sebuah organisasi gelap yang disebut Haiguang. Ya, Haiguang ini akan berangsur meredup seiring dengan beberapa perselisihan yang tercipta. Bos, ini gawat. Para wartawan telah memenuhi ruang bawah tanah maupun ruang pelelangan. Memahami pernyataan tersebut, Yang Yu terkejut seketika karena saat ini mereka jelas di posisi kerepotan, berusaha sebaik mungkin menahan kebocoran informasi yang sama sekali tak diperlukan. Wah, tak kusangka kau hanya mempermainkanku di tempat ini. Bahkan kau tak berencana mengalahkanku dari awal. Sial, kenapa kau malah melakukan hal yang sangat membosankan? Kemudian menurut Yim Da-jun, semua ini jelas bukan kesenangan yang Da-jun incar. Karena ada pun sesuatu hal yang sangat ia inginkan adalah menghancurkan seluruh organisasi Haiguang, tak terlepas dari seluruh para eksekutif yang tengah terlibat. Ya, tak sesederhana seperti pemikiran Yang Yu tentunya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, keributan lain kini malah berakhir pecah. Yang mana saat itu para wartawan diajar habis-habisan oleh Sunghun, merasa sangat terganggu dengan seluruh kehadiran yang tak ia inginkan. Oi, pergilah kalian sebelum berakhir kurobek mulut kalian semua. Yang mana semua itu jelas tak membuatnya gentar, mengingat Sunghun berasal dari kehidupan barbar, sama sekali tak berkaitan dengan adanya media sosial atau apapun itu yang meliputnya. Sehingga saat itu dirinya malah semakin menggila, berusaha mengajar siapapun orang yang menghalanginya. Hingga di suatu titik Kim Won Bin bergegas menghentikan aksi tersebut, berusaha secepat mungkin mereda situasi supaya semua kembali kondusif seperti apapun itu rencana yang ia punya. Wah, tak kusangka sih masih ada yang nekat menyerang wartawan. Tapi sebentar lagi kau akan segera tidur di penjara, kawan. Ya, walau setiap hari kau selalu melakukannya sih. Sementara itu, di sisi lain, Yang Yu memilih mundur dari pertarungan, merasa sangat kesal dengan seluruh hasil akhir yang tak ia perkirakan. Sebenarnya saat itu para anggota Haiguang terus mengingatkan Yang Yu untuk segera mundur akibat adanya situasi kacau yang tak memungkinkan, yang mana semua itu jelas terasa hambar atas seluruh persiapan matang yang ia rencanakan. Oi, mau kemana kau? Apa kau pikir aku akan membiarkanmu kabur, ha? Wah, kau ini bicara apa lagi sekarang? Apa kau pikir tubuh bersimbah darah itu bisa menghalangiku, ha? Cih, menggelikan. Hingga tak lama berselang, dirinya berakhir memberikan sebuah saran supaya Yim Da-jun menghentikan seluruh aksinya, yaitu berhentilah membalas dendam kepada organisasi Haiguang. Pesan terakhirku, apapun yang akan kau lakukan, kau pasti gagal. Kemudian menurut Yang Yu, Da-jun ini harus bisa belajar dari adanya beberapa pengalaman yang telah ia dapatkan bila di insiden sebelumnya Cho Hangil berakhir mati di tangan Haiguang. Bahkan saat ini Da-jun hampir kehilangan keluarga lainnya, membuat dirinya ini terlihat cukup mudah untuk dihancurkan bersamaan dengan seluruh tekad yang ia punya. Jika kau masih setengah-setengah, apapun itu alasanmu hanya akan membawamu ke sebuah neraka. Sehingga memilih berubah seperti Yang Yu merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang Da-jun miliki. Ia menargetkan kesenangan lain dengan melepas semua beban tentunya. Karena bila Im Da-jun masih di kondisi sama, maka di pertemuan selanjutnya akan berakhir tragis dan sangat membosankan. Oi, mau itu balas dendam ke Hangil atau melindungi keluargaku, ingatlah, aku juga akan melakukan apapun ya demi bertahan hidup. Sehingga adanya tekad kuat tersebut cukup membuat Yang Yu merasa senang akan berakhir seperti apa hasil dari pertarungan mereka berdua bila kembali dipertemukan. Ya cukup merasa penasaran karena harus berakhir mundur pastinya. Sebenarnya permasalahan tersebut berakhir menjadi topik utama yang tak pernah terbayangkan, mulai dari perdagangan manusia maupun beberapa politikus yang terlibat di dalamnya.
Itu semua jelas membawa permasalahan lain di sebuah sidang yang lebih besar, membuat publik merasa penasaran siapa seseorang pemilik Auction Paradise yang sesungguhnya. Karena saat itu Sung Hoon ditetapkan sebagai pemilik utama, terlihat sangat tak puas dengan seluruh hasil akhir yang ia terima. Bahkan saat itu Hae Gwang mulai memutuskan beberapa kerjasama demi menjaga stabilitas organisasi yang cukuplah dirasa besar. Sehingga itu semua melahirkan beberapa rumor bila mereka semua mulai tak terhubung antara satu dan lainnya. Hoi, tak kusangka sih kalian bertiga akan berakhir sukses meski melakukan tindakan gila. Wah, apa aku bilang, percaya saja pada rencanaku. Tapi bukankah kau sendiri punya masalah pribadi? Lalu bagaimana dengan itu? Kemudian menurut Won Bin, saat Won Bin menjatuhkan Sung Hoon, seseorang perlahan mendekat dan mulai menyapa. Bos, bagaimana kau bisa ada di sini? Ya, aku hanya iseng jalan-jalan sih. Kenapa dia memanggil Kak Won Bin bos? Sebenarnya saat itu Won Bin cukup merasa penasaran bagaimana bisa seorang idol yang selalu giat berlatih tiba-tiba menghilang seketika. Hingga di suatu titik sebuah daftar lelang benar-benar mengejutkan dirinya. Merasa sangat tertarik dengan seluruh kejanggalan yang ia terima. Tapi syukurlah kau baik-baik saja. Tapi bos, aku ini bosmu. Bagaimana bisa aku biarkan mereka merebut salah satu talenta bibit di perusahaan ya? Jadi bagaimana bila kita segera kembali pulang? Dan akhirnya semua berakhir sesuai dengan rencana. Dengan Kim Won Bin menyelamatkan salah satu talenta dan Im Da-jun berhasil melemahkan sebuah organisasi gelap yang ia targetkan. Ia membuat seorang idol bernama Yeri kembali mempersiapkan konser bersama TNT48 pastinya. Ya, semua berjalan lancar dan aku cukup puas dengan hasilnya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Gayoung berakhir menemui Im Da-jun dan ia pun tak lupa berterima kasih atas seluruh aksi penyelamatan yang telah ia lakukan. Hei, kau terlihat banyak berubah, lalu bagaimana kabarmu? Sepertinya kau memiliki banyak keluarga sekarang. Seperti yang kau lihat. Tapi Gayoung, apa kau akan tetap tinggal sendiri? Ku dengar selama ini kau terus mengejar Hae Gwang bukan? Dan jika itu untuk dendam Kak Hangil, aku tahu. Tapi kuharap jangan lakukan hal berbahaya sendirian. Ya, jika aku bisa memberi saran, bagaimana bila kita lakukan bersama? Ya, seperti dulu saat kita saling bergantung satu dan lainnya. Mendengar pernyataan tersebut, Hong Gayoung bergegas menolaknya, memilih berada di jalan masing-masing seperti apapun itu yang ia inginkan. Dan ia pun bergegas beranjak pergi, meninggalkan Im Da-jun dengan segenap perasaan yang tak ia pahami. Hei, Da-jun, sebenarnya apa arti kami semua untukmu? Apa kau ingat, kau meninggalkan kami tanpa sepatah kata apapun? Lalu, apa kau pikir kami ini semua beban? Kenapa kau tak memilih bergantung pada kami lagi? Bukankah semua bilang kita ini keluarga? Tak lama berselang, Da-jun berusaha meminta maaf, merasa sangat bersalah dengan keputusan ceroboh yang ia lakukan. Dan ia pun benar-benar merasa takut jika Da-jun memaksa mereka semua, maka kehilangan salah satu dari mereka merupakan sebuah permasalahan lain yang Da-jun khawatirkan. Tak ingin kehilangan dan berusaha melindungi sesuatu ya. Memahami hal tersebut, Gayoung kembali menuju Da-jun dan ia pun segera melesatkan pukulan karena merasa resah dengan seluruh penjelasan aneh yang ia berikan. Ya, mentang-mentang sudah besar, Da-jun ini ingin melakukan semua sendiri tentunya. Hei, kau itu bukan Kak Hangil, tapi kau bilang kita bisa melakukan semua bersama bukan? Jadi makan atau mati pun kita bisa bersama. Lalu kenapa kau memilih menanggung semuanya sendirian, ha? Dan akhirnya pernyataan tersebut membuat Gayoung berubah pikiran karena ia pun ingin membalas dendam sehingga memilih melakukan bersama-sama merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang ia tetapkan. Terima kasih Gayoung. Hoi, cepatlah tunjukkan rumahmu atau akan ku beri back suplek kau sekarang.
Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Yang mana 2 bulan berikutnya seseorang tiba dari wilayah mancanegara, merasa sangat rindu dengan kampung halaman yang ia tinggalkan. Dan ia pun tak pernah lupa bila bekas luka yang ia dapat meninggalkan sebuah cerita yang harus ia selesaikan. Dan adapun orang tersebut tak lain merupakan pemimpin dari organisasi Haiguang bernama Shin Wo-sung. Wah, semua tampak kacau karena adik Hangil ya. Cukup menyebalkan. Lalu sekarang apa harus aku yang membereskannya sendiri? Sementara itu di markas YJ Tower, Dajun tengah menerima beberapa laporan bila selama kepergian Dajun di markas auction, beberapa pergerakan telah berhasil mereka lakukan, seperti penambahan anggota kru Dajun ataupun beberapa persiapan khusus dari 4 perwakilan bos di wilayah masing-masing. Kurasa semua berjalan baik dan itu tak akan memerlukan waktu lama sebelum kita memulai menjatuhkan Haiguang. Ya, karena terputusnya link kekuasaan maupun pemasukan uang, kurasa Haiguang sedang kesusahan. Jadi, mari lakukan pembenahan terakhir sebelum kita istirahat. Dan akhirnya sebuah persiapan matang berjalan dengan cukup lancar, menyisakan beberapa hari libur sebelum peperangan besar bersiap mereka lakukan. Sehingga saat itu Doki memilih pergi ke suatu tempat. Begitu pula Kang Heso yang memilih berkunjung ke tempat nenek atas kesempatan liburan pendek yang mereka dapat. Kalau aku tak memiliki rencana apapun sih. Tak lama berselang, beberapa kegaduhan berakhir menarik perhatian Dajun karena saat itu Gayong maupun Eundong malah sibuk bertengkar untuk memperebutkan sebuah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Kak Dajun, aku benar-benar tak masalah sekarang. Dan karena ini pekerjaan utamaku, kuharap aku akan tetap melakukannya, bukan? Eundong, untuk masalah itu... Dalam hati, Yim Dajun cukup merasa bersalah karena insiden pertarungan auction membuat Eundong berakhir terluka. Ia tak terlepas Hong Gayong yang berakhir menjadi korban pastinya. Sehingga semua itu jelas membuat Dajun merasa yakin bila seluruh organisasi Haiguang harus segera ia singkirkan secepatnya. Tak lama berselang, Hong Gayong berakhir mengusir mereka berdua, berharap Kim Eundong bersedia membelikan es krim ya untuk Gayong nikmati setelah menyelesaikan seluruh tugas tentunya. Hei Dajun, ingat ya, rasa melon. Kenapa aku juga? Sudahlah, kalian itu jelas mengganggu, jadi cepat pergilah. Dan akhirnya Eundong maupun Dajun berakhir keluar untuk membelikan beberapa makanan yang Gayong inginkan. Ya, sembari mengisi waktu liburan Dajun pastinya. Hei kak, cuacanya sedang bagus bukan? Apalagi kita sudah lama tak jalan-jalan berdua. Kurasa ini akan lebih menyenangkan jika kita sedikit bersantai. Lalu, apa kau mau mampir ke warnet sebentar? Eundong, tapi kenapa kau tak mengatakan apapun padaku kalau kau pergi ke auction? Kemudian menurut Dajun, itu semua jelas sangat berbahaya. Maka tak seharusnya Eundong bersedia berangkat menyelesaikan sebuah misi yang terlalu sulit. Tapi terima kasih Eundong, karena berkat dirimu lah aku jadi bisa menyelamatkan Gayong. Tapi sudahlah, mungkin aku benar-benar berutang banyak kepadamu. Tapi kenapa kau mau membantuku sampai sejauh itu? Kemudian menurut Eundong, dirinya ini sangat menyukai Yim Dajun. Ia pun ingin melakukan berbagai macam hal dengan sebuah keluarga terbaik yang dimilikinya. Sehingga saat itu beberapa kegiatan ekstra mulai Eundong tawarkan. Ia mengajak Yim Dajun untuk sedikit bersantai tentunya. Hei kak, bagaimana bila sejenak kita melupakan masalah? Dan ayolah, ada baiknya kita sedikit bersenang-senang bukan? Dan akhirnya mereka berdua berakhir pergi ke warnet, mencoba untuk bersenang-senang dengan seluruh kesempatan terbaik yang mereka dapatkan. Bahkan saat itu beberapa tempat berakhir mereka kunjungi juga. Merasa sangat senang dengan seluruh kegiatan menghibur yang Eundong berikan. Wah, hari ini benar-benar menyenangkan bukan? Ya, kau benar, sudah lama juga aku tak melakukannya.
Hei kak, sesekali kau bersantai sedikit lah. Lihatlah dirimu, kau itu selalu terlihat murung. Dan kata Kak Gayong, mungkin kau hanya kelelahan sih karena kerja terlalu keras. Jadi sesekali istirahat tak jadi masalah kan? Ya, tak masalah. Dalam hati Yim Da-jun kini mulai menyadari bila semua terasa menyenangkan mengamati adanya sesosok adik yang mengikutinya. Ia terlihat bersemangat dan menurut juga tentunya. Dan ia pun mulai teringat Cho Hangil. Mungkinkah dirinya yang selalu semangat juga memberikan sedikit rasa senang di hatinya? Istirahat ya. Kita jelas tak punya banyak waktu yang tersisa. Jadi aku harus sesegera mungkin menyiapkan semuanya. Sebenarnya saat itu Gayong sedikit memberikan sebuah bocoran bila setelah mereka berpisah, dirinya ini selalu mengejar Haiguang hingga di suatu titik Hong Gayong berakhir tertangkap meski belum banyak melakukan sesuatu yang ia targetkan. Tapi di saat itulah dirinya memahami sesuatu jika tujuan utama Shin Woo-sung merupakan mengenai itu. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di salah satu markas Haiguang, tempat di mana Choi Seung-reong menjalankan beberapa bisnis gelap yang Haiguang miliki, yang mana saat itu beberapa orang kian mulai tampak hadir. Apa alasan kalian semua tiba-tiba datang kemari, bos? Yang mana saat itu Shin Woo-sung mengumpulkan beberapa eksekutif yang berakhir dikalahkan, terlihat sangat kecewa dengan seluruh hasil yang mereka berikan. Lihatlah diri kalian, ini sungguh mengecewakan. Kemudian menurut Shin Woo-sung, ia pun mengharapkan supaya Yim Da-jun berakhir musnah ketika dirinya pergi ke wilayah mancanegara. Namun saat itu mereka malah dibereskan satu persatu, membuat dirinya ini benar-benar merasa muak dengan seluruh kinerja lemah yang mereka suguhkan. Apa kalian sadar untuk waktu sekarang dia akan benar-benar berbahaya untuk Haiguang? Jadi dilihat dari semua situasi, kalian bersedia untuk bertanggung jawab, bukan? Ungkap Shin Woo-sung yang kini mulai bersiap dengan sebilah pisau di tangannya. Ya, bersiap memberikan eksekusi lain pastinya. Memahami hal tersebut, mereka bergegas memohon ampunan, meminta adanya kesempatan lain guna menebus beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan. Hingga di suatu titik, Choi Seung-reong mulai mengejek mereka semua. Ya, karena dirinya belum pernah kalah tentunya. Dan serak. Yang mana saat itu Choi Seung-reong malah menjadi orang pertama yang Shin Woo-sung eksekusi. Merasa sangat terkejut dengan seluruh keputusan aneh yang ia miliki. Lihatlah baik-baik orang ini. Kurasa orang dalam bisa menjadi musuh yang lebih mematikan dari orang luar yang tak kita kenal. Tapi bos, kenapa? Apa kau pikir aku tak tahu, ha? Dari pengamatanku, kau memberikan informasi organisasi Haiguang kepada orang lain, bukan? Tapi mengenai itu... Wah, sudahlah. Apa kau pikir Haiguang tak mampu menangkap rubah tua licik sepertimu? Sayang sekali, bukan? Kau hanya akan menjadi contoh untuk mereka. Dan akhirnya mereka memilih pergi meninggalkan Choi Seung-reong. Dan ia pun tak sempat mengatakan apapun, berakhir terkunci di ruangan pendingin, tak seperti apapun hasil akhir yang ia bayangkan. Lalu menurut Shin Woo-sung, karena dirinya sudah tiba di wilayah Korea, maka adapun operasi pergerakan kali ini akan ia ambil alih seutuhnya. Dan ia pun menginginkan suatu hal lain, yaitu mengumpulkan semua top eksekutif terbaik dari organisasi Haiguang dan memusatkannya semua itu di wilayah Gangnam. Ya, untuk mempersiapkan perang besar-besaran pastinya. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini tengah berada di suatu mercusuar, merasa sangat gelisah dengan seluruh pemikiran acak yang terus menyelimutinya. Dan adapun orang tersebut adalah Bae Dok-yeom. Sebenarnya saat itu Doki selalu teringat dengan sosok ayah yang menyayanginya, selalu hidup di situasi sederhana dengan kasih sayang yang tak tergantikan. Hingga di suatu titik insiden tersebut terjadi di hidupnya, membuat mereka berdua
berdua berakhir berpisah, menghasilkan sebuah kehidupan sangat memilukan atas semua perbuatan sebuah organisasi gelap yang disebut Haiguang. Bahkan momen tersebut tak akan pernah Doki lupa, di mana seorang ayah benar-benar tampak pasrah menyelamatkan satu-satunya kehidupan yang Doki punya. Untuk mereka yang membuatku dan ayahku seperti ini, suatu hari nanti, iya, aku pasti akan membalasnya. Wah, kenapa anak muda sepertimu tampak banyak sekali pemikiran? Ada apa memangnya? Hoi, ini jelas bukan urusanmu. Wah, dingin sekali sambutanmu, nak. Kemudian menurut paman tersebut, seseorang pergi ke laut karena mereka memiliki banyak alasan, seperti mencari uang, membuat beberapa kenangan, ataupun mengingat sebuah perpisahan yang mungkin terlewatkan. Kalau menurutku, kau memikirkan ayahmu yang telah mati, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, sontak Doki terkejut seketika. Siapa sebenarnya sosok seorang paman yang saat ini tengah bergumam tak jelas di hadapannya? Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 21. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.